Selamat sore menjelang malam. Shalom. Shalom. Ya, sepertinya nggak usah diperkenalkan lagi lah ya, karena sudah kenal. Apalagi tadi sudah disapa oleh Pak PDP Lukas, tidak ada yang baru, berarti semuanya kita sudah saling mengenal. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, kita coba untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang kami ambil dari Matius 21. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Saya membaca ayat genap, anak-anak Tuhan membaca ayat ganjil. 1, 2, 3 kita mulai. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong bisa menjadi kering? Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi di ayat yang terakhir 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi temanya asal percaya. Dengan doa, dahsyat hasilnya. Doa bisa mengubah segalanya. Ya kan? Jadi kita sesuai dengan tema umum kita, tahun berkat tanpa batas, dan arahan gembala kita bahwasanya minimal 20 menit setiap hari harus berdoa. 2 menit ada komunikasi, 2 orang komunikasi dengan teman segereja. Dan di tahun yang akan datang membawa 2 orang ke gereja. GBI Live Spring. Di tahun 2022. Banyak kita, semua kita tahu berdoa itu gampang. Semua kita tahu berdoa itu, semua mengetahui bagaimana berdoa. Saya percaya kita semua anak-anak Tuhan bisa berdoa. Di atas bisa, pandai berdoa. Di atas pandai, cekatan berdoa. Semuanya kita sudah melakukannya. Hanya persoalannya, bagaimana kitakah berdoa yang tulus dan tutus? Atau bahasa Indonesia yang kusuk. Beranikah, maukah kita berdoa itu mempertaruhkan segala ataupun separuh dari yang masalah di dalam hidup kita? Banyak kita yang berdoa tapi hanya doa
rutinitas doa. Kita sangat berharap bukan seperti itu berdoa. Tapi berdoa adalah membangun komunikasi dengan Tuhan yang akrab dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa dengan Tuhan akrab, apa yang kita inginkan seperti tadi dikatakan di ayat 22. Aku buat nanti sampel kalau waktu mengizinkan. Ada 3 di dalam Alkitab, 3 di dalam duniawi adalah menjadi perbandingan di dalam kita kehidupan ini bagaimana doa. Banyak kita kadang-kadang berdoa yang kita tahu doa itu mahal hasilnya dan mahal manfaatnya. Aku buat satu contoh. Kalau dalam orang penyakitan, dalam rumah sakit harus seseorang yang penyakitan, dipanggil hamba Tuhan untuk berdoa supaya si A sembuh. Mahal kan? Sementara obat yang di rumah sakit sudah kita percayakan sama dokter dan perawat yang menangani, tapi masih kita panggil hamba Tuhan untuk berdoa. Mahal kan hasilnya. Apalagi kalau kita berdoa di rumah tangga kita masing-masing. Kita berdoa yang pertama sekali. Kebiasaan, kerutinitasnya yang saya tahu. Bapa, berikan kami kesehatan. Mahal kan? Bapa, berikan kami rezeki. Tidak ada batasnya rezeki, mahal kan? Kalau kita berdoa tentang anak sekolah kita dalam ujian, Bapa mohon Tuhan tolong kami, bantu kami, berikan buat anak kami kepintaran untuk mengikuti ujian supaya lulus. Mahal doakan. Bapak tolong kami, antarkan kami sampai ke tujuan, atau kita ke Medan atau kita ke Jakarta. Supaya kita selamat sampai di Jakarta dan selamat sampai pulang kembali ke tempat. Mahal sekali doakan. Makanya wajar Pak Gembala menganjurkan kita minimal 20 menit satu hari berdoa. Wajar Pak Gembala kita menganjurkan seperti itu. Supaya betul-betul akrab kita berhubungan dengan Tuhan yang kita sembah. Saya buat satu contoh. Ini hubungan di duniawi. Kalau Pak PDP Lukas ini tidak ada nomor saya, telepon saya sama dia. Kalau saya telepon 2 alternatif jawabannya. 1 dia tidak angkat, 1 dia bertanya, ini dengan siapa? Kalau ada nomor saya dengan Pak Lukas, berarti dia berbeda sahutannya. Ada apa? Salam Pak Ramlan, Pak Pendeta, ada apa tadi? Apa yang bisa saya bantu? Jawaban Pak Lukas seperti itu. Kalau nomor saya tidak ada, jawabannya 2. 1 tidak diangkat, 1 jawabannya ini dengan siapa? Karena beliau tidak kenal, nggak ada nomor saya, karena nggak ada berhubungan. Begitu juga kita berdoa sama Tuhan. Kalau kita sekali-sekali berdoa, malah bau kita tandena. Gimana jawabnya? Jadi kita harus menjadi suatu rutinitas untuk berdoa di dalam kehidupan kita. Aku ambil satu contoh di dalam kitab Daniel 6 ayat 10 sampai 11. Daniel berani mempertaruhkan nyawa sekalipun dan pekerjaannya demi berdoa dengan Tuhan. Daniel tidak takut dengan perintah Raja Darius sekalipun tidak boleh menyembah kepada siapapun selain daripada menyembah berhala Raja Darius. Tapi Daniel berani mempertaruhkan nyawanya dan pekerjaannya. Dia aktif berdoa setiap sore ke bilik kamarnya untuk berdoa berkomunikasi dengan Tuhan. Sekalipun Daniel dimasukkan ke dalam lubang gua singa, Daniel selamat. Karena apa? Karena dia berdoa dan percaya pertolongan Tuhan ada pada pihaknya. Saudara-saudara kekasih yang dikasihi Tuhan. Aku mengutip satu kesaksian Pak Gembala yang luar biasa.
Mungkin memori saya tidak pernah lupa kalau yang luar biasa. Pak Gembala pernah bercerita dan kesaksian juga di mimbar ini. Dia berdoa terhadap seorang orang tua di Tiganreket yang sudah tua. Yang sudah menjadi masalah di dalam keluarga karena perawatan yang selalu rutinitas. Dan orang tua ini sudah memang sekarat. Dan anak-anaknya minta tolong kepada Pak Gembala supaya orang tua ini didoakan. Didoakan dua, sembuh atau meninggal. Mereka sudah rela. Kalaupun meninggal mereka sudah rela. Pak Gembala bertanya kepada anak-anaknya, setujukah kalian kalau seandainya bapak ini tidak sembuh dan dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa? Setuju. Mereka bertransaksi berapa hari? Disepakati 7 hari. Di hari ke-6 bapak itu menghadap kepada sang kali. Luar biasa kan? Karena apa? Karena Pak Gembala mempunyai komunikasi yang akrab dengan Tuhan yang kita sembah. Kita bagaimana sekarang? Apakah kita sudah berani? Jangankan dulu masalah nyawa dan kesembuhan. Gesit lu itu, ngeri lu ya. Antara mempertaruhkan minta 7 hari, selesai 6 hari. Apakah kita sudah berani melepaskan beban yang kita doakan pada saat ini, yang bekerja, yang mengerjakan adalah Yesus? Enggaklah nanti kita doa yang rutinitas itu masih pikiran permasalahan tadi tetap di dalam benak kita, tidak berani kita untuk melepaskannya. Ada satu cerita seperti ini, maka aku katakan seperti itu. Kutanta 1000 jandi. Ada orang tua, adik Kutanta dulu memang agak susah mobil, lengaseh mobil, memang mesti jalan kaki. Kebetulan bapakku bawa kereta lembu ke kampung lah kami. Ada orang tua erjujung telu, Nina, bahasa karonya kalau bahasa Indonesia mempunyai jujungan barang kayu api, digendongnya anaknya, ditentengnya sayurnya. Memang dari kampung seperti itu dulu. Semuanya dibawa dari ladang untuk ke rumah. Setelah ketemu, bapak suruh ibu itu, mari bu naik kambi. Kubas kereta lembu enda saja katanya. Naik bibi itu di atas kereta lembu itu. Berjalanlah kami, tapi ingat. Ranting si jujungan dai lai pula hina, lai tamakena ku kereta lembu. Anak nasi wahna dai tetap ia wahna. Raga si kanting nandai pe tetap ikan tingna. Berat dalam kehidupan itu tidak akan pernah lepas kalau Anda tetap memegang dan mematap di dalam benak kita pemikiran Anda. Sama dengan orang tua tadi, seandainya mereka sudah naik, sudah ada tempatnya, kereta lembu untuk barang-barangnya dilepaskan. Kan gak punya beban. Si Jujung Nandai malah yang berat. Anak si Awah Nandai kan sudah kereta lembu yang bawa. Tuhan memastikan, berikan buat aku semua permasalahanmu agar aku menolong engkau. Itu janji Tuhan kepada kita. Beranikah kita melepaskannya? Saudara-saudara yang kekasih, memang pertaruhan doa sangat-sangat unik di dalam sini kalau kita tidak mau mencermati tentang firman Tuhan. Aku buat satu lagi ilustrasi. Ini tentang orang tua yang dibantu naik kereta lembu.
Sudah kita berdoa, sudah kita serahkan sama Tuhan, tapi masih lengket di benak kita segala persoalan kita, segala permasalahan kita tadi, segala pekerjaan kita, tapi masih kita simpan di dalam benak kita, bukan kita lepas. Sementara Kereta Lembu sudah ada yang mengangkat barang-barang yang kita bawa tadi. Begitu juga masalah kita dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita tidak mau melepaskannya, Tuhan yang mengerjakannya. Sementara kehidupan orang Kristen separuh adalah napas orang Kristen adalah berdoa. Kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah berdoa seperti Daniel, seperti Pak Gembala tadi, sudah berani bertransaksi dengan Tuhan, Tuhan pasti akan kabulkan apa yang kita mau. Kalau hubungan kita dengan Tuhan akrab. Kembali kita lihat lagi di dalam Filipi Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Segala persoalan tetap di dalam doa. Karena ini adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Inilah perantaraan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa. Aku kutip satu lagi dari kesaksian para hamba Tuhan yang baru-baru ini berkhotbah di tempat ini. Dia punya istri yang sudah ketergantungan obat. Gara-gara obat inilah panjang umurnya menurut medis. Dan setiap waktu, setiap bulan dia harus berobat ke Singapura untuk memperpanjang hidup melalui obat. Luar biasa. Pak Nababan memberhentikan obat yang dikonsumsi istrinya, dia mempertaruhkan nyawa istrinya demi doa. Jangan makan obat. Doa, dia berdoa dengan istrinya. Kawan, beranikah kita? Jangankan dulu masalah nyawa istri kita, masalah pekerjaan, masalah perbedaan kegeluhan, beranikah kita melepaskannya saja tanpa melengket lagi di benak pikiran kita? Kalau ada masalah 50% pekerjaan atau masalah yang kita sudah doakan sudah dikerjakan oleh Tuhan. Bukan kita yang mengerjakannya. Kalau kita yang mengerjakannya sakai kemampuan kita. Tidak ada kemampuan kita. Kita sudah bisa lihat dari kitab Daniel dan kitab Filipi dan juga di Matius. Mari kita lihat kejadian yang di dunia ini. Aku buat nanti satu perumpamaan seperti tadi Pak Nababan yang telah putuskan obat. Dan kita berdoa buat Kristus. Kristus akan mengobati engkau dan engkau akan sembuh. Dan ternyata ibu pendeta itu sembuh dan sampai di sini. Hanya dengan doa. Mari kita lihat lagi kembali. Aku punya teman. Temanku ini teman sangat akrab sekali. Kalau ukuran untuk manusia kabupaten ini dia pintar. Dia punya uang, dia punya segala jejaring di seluruh kabupaten ini. Dalam suatu pertandingan, menurut logika siapapun, dia pasti menang dalam pertandingan itu. Tapi dia lupa. Istrinya tidak menghendaki pekerjaannya itu. Tapi istrinya menghendaki pekerjaannya sebagai hamba Tuhan. Doa itu yang menang. Saudara-saudaraku, percayalah, doa yang tulus yang dihendaki oleh Tuhan. Bukan kepintaran, bukan kesombongan, bukan kekayaan. Tetapi
doamu yang tulus yang diharapkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku semua, jangan pernah lupa apa yang diamanahkan oleh Pak Gembala. Sekalipun belum bisa 20 menit pada hari ini, bulan ini, ataupun tahun ini, minimal Anda berdoa 15 menit atau 10 menit berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus memang seperti yang Pak Gembala semalam bilang. Anak-anak Tuhan harus di atas rata-rata. Kita harus di atas rata-rata orang yang banyak. Karena kita punya andalan, kita punya backingan yang luar biasa. Tuhan kita maha baik, Tuhan kita maha pengasih, Tuhan kita luar biasa. Yang selalu, yang setiap saat membela kita dan mendukung kita dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini kesempatan-kesempatan untuk buat kita, kadang-kadang kita tidak sadar. Kesempatan yang diberikan Tuhan buat kita untuk bersembah, kadang-kadang kita tidak sadar. Banyak orang saudara-saudaraku mau ke gereja pun tidak sempat lagi. Mau ke gereja pun tidak bisa lagi. Aku buat contoh lagi saudara-saudaraku, ini banyak banget contohnya. Ada orang yang selalu ke gereja, tapi tidak sesuai dengan amanah Tuhan. Ada ya satu orang yang selalu tidak gereja dan tidak pernah gereja, tapi apa keperluan gereja dia bantu. Yang manakah dipilih Tuhan? So, kadang-kadang kita tidak sadar. Kita punya kesempatan untuk ke rumah ibadah ini, untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Kita kadang-kadang tidak mengucapkan syukur, masih ada waktu, ada kesempatan diberikan Tuhan buat kita. Jadikanlah gereja ini jadi tempatmu melepaskan lelahmu, melepaskan bebanmu, melepaskan segala kekhawatiranmu. Ini adalah tempatnya gereja ini. Saudara-saudara kekasihku, kalau kita membawa beban yang dari rumah yang berat, limpahkan di gereja ini. Limpahkan kepada hamba Tuhan. Jangan Anda bawa lagi pulang. Kalau kita sudah sampai di gereja ini, segala masalah di dalam kehidupan kita, tinggalkan di gereja ini. Berikan kepada hamba-hamba Tuhan yang bertugas di gereja ini. Jangan lagi dibawa pulang. Agar gereja ini adalah salah satu tempat pelepas dahaga kita, tempat pelepas beban kita, tempat mendapatkan kedamaian di dalam kehidupan kita. Itu baru kita merasakan ke tempat rumah ibadah gereja setiap hari Minggu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita tidak berani memberikan beban itu kepada gereja ini. Entah apa sebabnya saya pun tidak tahu. Tapi adalah gereja ini adalah salah satu tempat yang nyaman sebenarnya buat semua umat Kristen. Makanya di mana-mana gereja adalah satu tempat persembahan, tempat persekutuan, tempat berkomunikasi, tempat medianya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan pernah berpikir untuk berbuat menghitung-hitung secara dunia kepada manusia. Jangan pernah. Tapi lakukanlah kebaikan itu seperti yang engkau bisa lakukan kepada orang lain. Jangan pernah menunggu balasannya. Tidak ada balasan kebaikan itu selain daripada kebaikan itu sendiri akan datang kepadamu. Ingat saudaraku, ingat kawan-kawanku, ingat saudara-saudaraku semua. Jangan pernah berhitung berbuat kebaikan kepada orang lain. Karena balasan kebaikan itu tidak lain adalah kebaikan itu sendiri engkau akan terima pada waktunya. Jadi berserahlah, berbuatlah sebaik-baik mungkin. Mengadakanlah komunikasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa sedekat-dekat mungkin. Jangan lupa pernah. Jangan pernah seperti orang tua tadi. Kalaupun ada beban, biarlah beban itu kalau kita sudah berdoa, lepaskan bebannya.
Dan beranikan, percayakan, Tuhan akan menyelesaikan segala persoalan di dalam hidup kita. Segala persoalan dalam hidup kita Tuhan akan menyelesaikannya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, Daniel mempertaruhkan pekerjaan dan nyawanya sekalipun dia tetap berani mempertaruhkan sekalipun ancamannya yang luar biasa. Apa kelebihan daripada tokoh yang 4 ini daripada kita? Tadi yang ada di dunia ini 2 hamba Tuhan, Pak Gembala kita dan Pak Nababan. Dan kita, apa kelebihannya Pak Gembala ini 2-nya? Kenapa kita tidak berani? So, berarti karena kita masalah komunikasi kan. Masalah keaktifan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan kan. Makanya kita agak ragu. Pak Gembala juga punya waktu untuk berdoa. Kenapa saya tidak? Harusnya kan seperti itu. Beliau-beliau ini kenapa berani? Sama kok kita punya hubungan tanpa ada perantaran ke Yesus. Tidak ada perantaran melalui harus. Kalau katanya melalui Pak Lukas baru kita bisa berhubungan dengan Tuhan, itu berbeda. Harus kita tami-tami Pak Lukas supaya kita bisa punya media dengan Tuhan. Tanpa siapa-siapa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tanpa melalui siapa-siapa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa ini tidak menjadi rutinitas di dalam kehidupan kita? Seperti anak-anak kita taruh, kalau umur anak-anak dulu, umur anakku, umur 1,5 tahun, ku taruh di meja, aku panggil, mari nakku, ku bilang, lompat dia. Kalau ku lepaskan jatuh, bisa bahaya kan? Tapi karena dia percaya aku ayahnya, aku akan pasti menolong dia, dia berani lompat. Kita nggak di atas kok rata-rata 20 lebih tahun kita umurnya. Nggak lebih 20 tahun standai di bata. Beranikah kita melompat kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan menyelesaikan semua masalah di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita. So kawan, kalau kita tetap bawa beban yang ada di dalam benak pikiran kita, kitanya nanti sakit. Kalau kita mau sehat, muda, segar, berikan segala masalah kepada Tuhan. Kembali, terakhir. Coba kamu lihat, aku masih banyak banget belajar di gereja GBI Lespring ini, banyak banget belajar. Ada orang yang tidak ke gereja, punya banyak uang, mengurusi bisnis, dan orang yang punya uang yang ada di gereja ini mana lebih muda? Dari lihat perawakannya. Pasti orang yang dekat sama Tuhan lebih muda karena dia ceria. Enggak terbeban dengan dunia ini. Dia sudah ada punya garis-garis dalam kehidupan. Sekalipun ada masalah, itu urusan Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Kalau ada masalah ini serahkan sama Tuhan. Orang Tuhan kok janji. Iya kan? Tuhan yang janji sama kita. Kalau ada bahasa karonya, bahasa Indonesia nggak ingat aku. Di Filipi juga. Marilah kami sibraten aku bahan pengading-adindu. Marilah kami yang berbeban letih, berikan semua kepada aku. Jadi anak-anak Tuhan itu harus gembira, harus semangat, harus banyak yang beribadah, harus ramai setiap minggunya kita beribadah. Percaya kan? Percaya kita gereja ini membawa untuk melepaskan beban kita? Percaya? Enggak ada suara kita. Percaya kita tempat gereja ini yang bisa tempat melepaskan beban kita. Percaya kita gereja ini adalah tempat untuk meringankan, melegakan pikiran kita. Percaya kita? Amin. Kalau amin begini.
ada sebelum BLT, bantuan langsung, ada aku dikomunikasikan oleh hamba Tuhan bahwasanya bantuan segera diluncurkan. Bantuannya 5 juta satu keluarga. Karena aku butuh uang dan aku tahu butuh banyak teman-temanku uang, aku beritahu sama semua teman-temanku. Kalau ada tahu bantuan langsung 5 juta satu keluarga, sama siapa tapi nggak boleh satu keluarga per keluarga baru bisa. Dan setiap orangnya yang datang baru bisa dibantu. Sama siapa bilang? Jawab ayo, nggak apa-apa, sekali-sekali dialog nggak apa-apa, bukan banyak. Sama siapa yang pertama kasih tahu? Sama kadek-kadek. Kalau sebelah sini sama siapa pertama kali bilang kalau ada bantuan 5 juta per satu kepala? Sama siapa bilang? Sama kadek-kadek, sama keluarga? Iya kan? Iya. Bilang iya, nggak salah. Kalaupun enggak. Sama keluarga. Oke. Itu bantuan masih 5 juta. Pasti kamu kasih tahu sama keluarga. Dan aku pun kasih tahu. Karena aku pada saat itu butuh tahu aku banyak keluarga aku, teman-temanku butuh. Kalau tahu kamu bantuan hanya 5 juta, kamu kasih tahu sama keluarga Andu. Ya, kita komitmen ini kan? Amin. Kasih tahu sama keluarga Andu juga bahwasanya gereja GBI Live Spring tempat untuk mempertahankan Peruku Renta. Katakan bahwasanya gereja ini adalah tempat memberikan beban berat dan akan kita pulang senang. Katakan sama keluarga kita. Kedua, kalau zaman ini yang aku tahu tempat mengadu sudah banyak kali masalah kan. Kalau ngadu ke polisi banyak cingkulnetnya. Ini kan di sini Pak Polisi nggak apa-apa. Memang begitu, ya kan? Kalau ngadu kamu ke jaksa itu pun banyak cingkulnetnya. Ya kan? Kalau ngadu kamu sama keluarga, kalau minta kamu uang pinjam dulu, kamu disulisnya kamu nulis, enda uang keluarku, enda uang keluarku, enda uang keluarku katanya kan. Kan gitu kan, kalau minta sama keluarga kita mau minjam, disuruh jadi sekretaris kita kan. Jadi nggak ada lagi tempat ngadu kan kadang-kadang kan. Iya kan, jangan kamu ketawa saja ngatakan siapa, kamu gugup, iya kan. Kalau ada masalah Andu kamu bilang sama keluarga, sulisnya kamu nulis, jadikannya kamu jadi sekretaris kan. Kalau ngadu kamu sama polisi banyak kali bikinnya cungkulnya ceritanya. Kalau ngadu kamu sama jaksa sama juga, banyak kali ceritanya kan. Iya kan. Tapi ngadu kamu sama gereja GBI Live Spring tidak ada cerita, hanya diberikan jalan keluar sama kita. Percaya kan? Katakan sama keluarga kita, GBI Live Spring tempat pengaduan untuk bersahaja di dalam kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu telah kami dengarkan Bapa.